guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. So di video kali ini aku bakal bahas tentang pembahasan soal reading dan grammar untuk UTUL UGM. Nah, buat teman-teman yang belum tonton video aku tentang basic grammar untuk UTUL UGM, bisa tonton video di sini ya. Karena di video itu aku udah bahas semua rangkuman materi untuk grammar UGM dan juga latihan soalnya. Nah, untuk video kali ini, teman-teman juga bakal dapat PDF-nya, so jangan lupa untuk cek link yang ada di description, karena di situ aku udah cantumkan PDF untuk latihan soal di video kali ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas, dan di video kali ini aku bakal bahas 10 soal tentang reading dan 10 soal tentang grammar. Nah, kita mulai dari section yang pertama, ada reading section. Di sini kita bakal baca soal-soal yang tipe reading teman-teman, dan juga strateginya terlebih dahulu ya. Kita mulai dari yang pertama nih. Jadi tipe soal UTUL UGM itu ada namanya tipe soal main idea. Apa sih yang biasa ditanyakan kalau main idea? Bisa seperti what is the title of the text? Jadi mau tahu ya judul dari suatu teks. Atau yang kedua, what is the main idea of the paragraph? Berarti ide utamanya. Dan yang ketiga, kadang juga soal itu menanyakannya what is the topic of the text? Nah, kalau misalnya udah menanyakan 3 hal ini ya teman-teman, strategi cepatnya adalah yang pertama, baca full paragraf pertama dan paragraf yang terakhir ya teman-teman. Nah, yang kedua, untuk paragraf yang di tengah, teman-teman cukup baca kalimat pertama dan kalimat akhirnya aja masing-masing paragraf ya. Oke, coba kita terapkan ya strategi itu di soal berikut ini. Oke, di sini what is the topic of the text? Berarti topiknya apa sih dari teks ini? Nah, tadi strateginya tuh adalah kita baca paragraf pertama sama baca paragraf terakhir tuh secara full, tapi untuk paragraf tengahnya kalimat pertama sama kalimat akhirnya aja. Yuk kita coba baca di sini. Paragraf pertama disebut bahwa advocates for animals are becoming increasingly strident, even to the extent of using terrorist tactics. Jadi kelompok-kelompok pendukungnya atau pembela dari hewan-hewan tuh sekarang semakin nyaring ya strident itu. Nah, kenapa tuh disebut nyaring? Karena mereka itu menggunakan taktik-taktik teroris saat ini, para pendukung dan pembela hewan tersebut. Their ire is more typically directed against laboratories that use animals, but zoos also have come under fire. Jadi amarah mereka itu tuh mengenai siapa? Pertama, laboratorium yang menggunakan hewan. Lalu yang kedua, bahkan kebun binatang juga kena amarah mereka ya, come under fire. Jadi under fire itu bukan berarti terbakar di sini, ini hanya suatu ungkapan bahwa dia itu terkena amarah ya dari para advokat tersebut. Some animal rights extremists have expressed a goal of putting zoos out of existence. Bahkan ada beberapa orang yang ekstrim itu adalah harus katanya zoos itu atau kebun binatang tuh dihapuskan aja dari sini. Extreme to these views maybe they signal a shift in public attitudes towards animal welfare. Nah, walaupun ternyata ekstrim ya, tapi ternyata di sini memberikan adanya shift. Shift itu artinya apa? Suatu perubahan ya, atau adanya pergeseran. Dari mana? Dari sikap public attitudes terhadap kesejahteraan hewan. Nah, berarti kan karena ada pergerakan-pergerakan tersebut jadi berubah ya pandangannya orang-orang yang ada di publik. Katanya sekarang, many people now consider animals as fellow creatures with needs and feelings that should be respected. Sekarang tuh banyak orang bilang nih, oh ternyata hewan itu ada selayaknya teman ya, fellow. Zoos that have not become attuned to perceptions of animal welfare have often experienced an erosion of public support. Jadi katanya ternyata kalau misalnya ada kebun binatang yang nggak tersentuh nih atau nggak peduli dengan persepsi akan dari kesejahteraan hewan, ternyata mereka mengalami adanya erosion. Erosion itu apa? Ada pengikisan. Jadi semakin berkurang ya teman-teman dukungan publiknya. Some of the poorer old-fashioned zoos have closed, and even some prominent zoos have almost succumbed. Jadi ini banyak kebun binatang yang udah jadul atau yang udah lebih miskin, itu tuh sekarang tutup ya. Bahkan zoos yang terkenal, prominent ya, itu sekarang sudah hampir succumbed. Succumbed itu semakin melemah ya, atau takluk. Nah, berarti kalau kita lihat di paragraf pertama ini adalah
ada dorongan ya untuk berubah dalam pandangan kita ke kesejahteraan hewan. Gitu. Berarti aku tuh sini meningkatnya tuntutan publik terhadap kesejahteraan hewan di kebun binatang. Sekarang kita lihat yang paragraf kedua. Berarti paragraf kedua kalimat pertama sama kalimat akhirnya aja. These animal advocates often confuse animal rights with animal welfare, and their anthropomorphic ideas about what animals need are often at odds with what is best for animals. Jadi katanya para pembela hewan ini itu sering bingung nih. Antara apa? Antara hak hewan dengan kesejahteraan hewan. Karena mereka punya ide yang anthropomorphic. Anthropomorphic itu berarti mereka itu memperlakukan hewan ya, tapi layaknya manusia. Nah, jadi hewan tersebut dianggap seperti manusia dia dalam melihatnya. Nah, kadang ini seringkali menjadi odds. Odds itu jadi ada semacam pertentangan tentang apa sih sebenarnya yang terbaik untuk hewan ya. Terus di last sentence-nya disebut eventually after court battles, jadi setelah ada perkelahian tapi di peradilan, Timmy itu dipindahkan form bonds with new females, akhirnya ternyata terikat dengan perempuan baru dan ternyata mereka telah memiliki anak yang banyak ya, numerous offspring. Numerous itu artinya banyak. Nah, berarti kalau kita lihat di paragraf kedua itu lagi disebutkan ternyata protes aktivis itu selalu benar bagi hewan karena mereka menganggap itu kadang seperti manusia, hewan itu bukan layaknya hewan. Gitu, itu maksud yang di paragraf kedua. Sekarang kita lihat yang di paragraf ketiga, di kalimat pertamanya disebutkan adanya a related problem is the limited space in zoos. Nah, ternyata ada masalah nih katanya. Apa tuh? Katanya di kebun binatang tuh punya tempatnya tuh terbatas. Last sentence saya bilang, this has caused major public relations imbroglios, as a result of which zoos have had to examine their ethical policies and restrict their animal trade to within accredited zoos. Jadi katanya hal ini telah menjadi adanya kekacauan ya, yang adanya dengan hubungan publik. Alhasil jadi banyak kebun binatang yang ternyata memikirkan lagi nih, kebijakan etis mereka, ethical policy, bahkan restrict melarang adanya perdagangan atau adanya pertukaran barter hewan ya di dalam antara zoos yang terakreditasi. Nah, berarti paragraf ketiga ini lagi ngebahas masalah yang sedang dihadapi oleh kebun binatang nih, yaitu apa? Dilema kebun binatang dalam mengelola keterbatasan ruang dan surplus hewannya. Karena tadi kan tempatnya hanya terbatas, tapi kita juga harus tetap memikirkan kesejahteraan hewan tersebut. Sekarang kita lihat paragraf 4. Berarti first sentence sama last sentence-nya aja lagi. Zoos have developed contraceptive and husbandry techniques to prevent unplanned breeding. And they have developed scientific breeding plans to keep population demographics aligned with available space. Jadi di sini udah ada solusinya nih. Katanya supaya nggak overpopulasi itu ada kontrasepsi dan juga teknik-teknik pengelolaan nih, husbandry ya. Pengelolaan hewan-hewan tersebut supaya apa? Untuk mencegah adanya perkembangbiakan yang nggak direncanakan, itu breeding ya, artinya perkembangbiakan. Furthermore, lebih lanjut sekarang udah banyak tren nih untuk saling barter hewan ya, tanpa adanya biaya supaya mereka itu jadi priceless, jadi mereka itu jadi nggak ada harganya saat ini karena ya itu mereka sudah overpopulasi. Jadi paragraf keempat itu lagi ngasih tahu ya solusi kebun binatang mengatasi surplus ruang melalui tadi KB hewan dan tadi sistem barter dengan adanya kebun binatang lainnya. Nah, sekarang last paragraf, berarti paragraf 5 dibaca full ya, teman-teman. Jadi di sini katanya kebun binatang juga telah ada solusi lain, katanya menggunakan applied psychology. Jadi menggunakan psikologi terapan ya, applied. Sekarang mereka itu harus reassure, harus memastikan bahwa hewannya tuh nggak distressed atau nggak tertekan ya, tapi mereka memiliki potensial itu adalah bahagia. Jadi banyak-banyak teknik baru yang dikembangkan untuk menstimulasi atau merangsang para zoo animals itu dan juga mengurangi stres psikologis and elicit cooperation rather than coerce desired behavior. Jadi mereka lebih mengajak ada kerjasama dibanding ada pemaksaan ya, coerce itu pemaksaan perilaku yang diinginkan, desired behavior. Berarti paragraf 5 itu lagi ngebahas tentang solusi lainnya ya. Ada penggunaan psikologi terapan agar hewan di kebun binatang itu lebih bahagia dan tidak stres. Berarti jawabannya apa nih topiknya teman-teman? Sekarang kita lihat yang pertama. Animal welfare in the zoo. Itu ngebahas tentang kesejahteraan hewan di kebun binatang. Benar nggak nih?
Nah, ini hanyalah sebagian dari teks aja ya teman-teman, karena ini adalah nggak ngebahas tentang masalah yang tadi itu disebut di paragraf ketiga ya, sama paragraf kedua. Di paragraf kedua itu kan dikasih tahu ternyata para aktivis itu adalah banyak pandangannya tidak selalu benar. Terus di paragraf ketiga dikasih tahu nih kita punya keterbatasan ruang di kebun binatang. Jadi bukan ngebahas kesejahteraan saja. Terus yang kedua, adanya excessive animal advocacy. Berarti adanya pembelaan hewan yang berlebihan. Nah, apakah di sini ngebahas cuma semata-mata pembelaan hewan berlebihan kan? Tidak ya teman-teman, itu hanya disebut di paragraf kedua aja. Jadi nggak menyeluruh. Efforts to diminish zoos. Berarti ada usaha untuk diminish itu artinya mengurangi ya, atau bisa juga menghapus dari kebun binatang. Di sini salah, kita nggak ada ingin menghapus, tapi justru kita sedang meminta adanya kesejahteraan hewan. Terus yang D, adanya tantangan dalam pengelolaan kebun binatang. Ini betul ya, karena tantangan itu disebut dari paragraf kedua, 3, terus akhirnya dikasih solusi atas tantangan tersebut di paragraf 4 sama paragraf 5 gitu. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman. Sedangkan kalau zoos treatment of animals, kalau ini hanya ngebahas gimana sih cara perawatan hewan, dan itu kurang tepat ya, karena kan tadi kita ngebahas latar belakangnya dulu berupa masalah, hingga akhirnya nanti ada solusi di paragraf 4 dan 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Sekarang let's go to tipe soal berikutnya, itu adalah namanya vocabulary test. Apa sih vocabulary test? Jadi kita ditanya adanya sinonim suatu kata ya yang disajikan di suatu pertanyaan. Biasanya tuh tanda-tanda soal sinonim itu seperti ini. The underline word also means titik-titik, berarti kata yang digarisbawahi itu bermakna juga. Which word of the first paragraph means embracing? Nah, kata mana sih yang di paragraf 1 yang maknanya adalah embracing? Atau dia langsung sesimpel aja bilang ada suatu kata the word X itu artinya apa. Strategi cepatnya gimana sih? Teman-teman pertama baca kalimat yang mengandung kata tersebut dulu ya. Baru kalau misalnya belum lengkap nih maknanya apa konteksnya, teman-teman bisa baca kalimat sebelum atau sesudahnya supaya tahu nih lagi ngebahas apa di sini. Nah, coba kita lihat di sini ada kata the word ire. Could best replaced by which of the following? Nah, could best be replaced itu kan katanya bisa terbaik digantikan oleh. Nah, karena digantikan kan berarti sama aja ya teman-teman mencari sinonim di sini. Dan kita pakai teknik yang tadi dulu tuh, kita baca kalimat yang mengandung kata tersebut. Nah, di sini kan kalimatnya adalah their ire is more typically directed against laboratories that use animals, but zoos also have come under fire. Jadi katanya ire mereka itu biasanya untuk against. Against kan artinya melawan, dan ini melawan laboratorium yang menggunakan hewan, tapi juga di sini airnya itu ditunjukkan kepada kebun binatang yang akhirnya mereka kena amarah under fire. Berarti kalau kita kan lihat di sini nuansanya negatif ya teman-teman. Negatif, penuh amarah terhadap apa nih? Terhadap laboratorium dengan animals. Berarti di sini kita baca satu kalimat aja udah dapet ya konteksnya. Sekarang kita lihat opsi A, B, C, D, E. Maknanya tuh apa sih masing-masing? Dari yang pertama, suspicion. Suspicion itu artinya kecurigaan, teman-teman. Biasanya tuh kalimatnya seperti ini. His strange behavior aroused suspicion. Jadi perilakunya yang aneh menimbulkan kecurigaan. Apakah di sini ada kecurigaan, teman-teman? Tidak ada ya. Kita lebih menunjukkan adanya amarah. Jadi kita A, eliminasi. Sekarang kita lihat yang B, itu ada anger. Anger itu artinya adalah kemarahan. Contoh kalimatnya, she struggled to control her anger. Artinya dia berusaha payah mengendalikan amarahnya. Nah, ini cocok nggak ke amarahnya? Cocok ya, karena kita lagi against terhadap laboratorium dan juga zoos ini kena amarah ya, under fire. Berarti memang nuansanya ire itu maknanya amarah. Nah, coba kita lihat ya opsi lain kenapa salah. Yang C itu ada satire. Satire itu artinya sindiran. Biasanya kalimatnya the movie is a sharp satire on modern politics. Jadi film itu adalah sebuah satir yang tajam terhadap politik modern. Itu nggak cocok.
Terus yang D itu ada energy, energy itu tenaga. Gampang misalnya kids always have so much energy, berarti kan anak tersebut memiliki banyak tenaga. Dan yang terakhir disgust, mungkin Natal udah sering dengar ini, artinya kejijian atau bisa juga muak ya. Kalau muak misalnya he walk away in disgust, dia pergi dengan rasa muak. Nah itu kan nggak cocok ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B ya, yang anger. Nah sekarang kita coba tes lagi vocabulary. Di sini ada elicit. Pakai teknik yang tadi tuh baca kalimat dulu yang mengandung kata tersebut terlebih dahulu. Kita baca kalimatnya di sini, new techniques are being developed to stimulate zoo animals, reduce psychological stress, and elicit cooperation rather than coerce desired behavior. Nah, kan dikasih tahu ya, teknik baru ini itu sekarang lagi dikembangkan nih. Untuk apa? Untuk merangsang hewan-hewan yang ada kebun binatang tersebut. Terus juga bisa untuk reduce ya, mengurangi stres psikologis, dan ternyata elicit cooperation dibandingkan, nah ada kata rather than, berarti kan kebalikannya ya, bandingkan coerce, desired behavior. Coerce itu artinya memaksa. Nah, karena ada kata rather than, kita cari nih, apa sih antonim dari kata memaksa nih teman-teman. Nah, coba kita baca masing-masing dari opsi A, B, C, D, E. Kalau yang A, alter itu mungkin teman-teman sering dengar ya, ada kata alternatif gitu ya. Memang alter itu adalah mengubah ya, jadi kalau kalimatnya harusnya they alter their dress, mereka mengubah gaunnya. Nah, di sini kan bukan mengubah ya, tapi lawannya memaksa itu kan justru adalah sesuatu yang mendorong ya teman-teman. Harusnya bukan mengubah. Jadi jawabannya yang A kita eliminasi. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, ada evoke. Evoke itu artinya membangkitkan. Contoh, the song evoke memories of childhood. Lagu itu tuh mendorong atau membangkitkan ada kenangan masa kecil. Nah, ini cocok nggak? Cocok ya, karena nuansanya kan di sini kita adalah mau bukan memaksa. Berarti kan mendorong ya, atau adanya perasaan membangkitkan kooperasi, kerjasama dibanding memaksa perilaku yang diinginkan. Jadi jawabannya adalah ya B. Sekarang kita lihat yang C, refrain. Refrain itu artinya menahan diri. Contoh kalimatnya, please refrain from smoking here. Tolong tahan diri untuk tidak merokok di sini. Ini salah ya, nggak cocok, kita nggak ada ingin menahan diri. Maintain itu artinya menjaga atau merawat. Contoh kalimatnya, he maintains his car carefully. Dia merawat mobilnya dengan hati-hati. Ini nggak cocok ya, nggak ada yang dirawat. Karena di sini lagi mendorong terjadi suatu hal. Biasanya kalau menjaga, merawat tuh sesuatu yang udah ada, terus kita jaga supaya baik. Nah itu nggak cocok. Terus terakhir ada release. Release itu kan sama kayak bahasa Indonesia, release itu bisa mengeluarkan atau melepaskan. Contoh, the prisoner was released yesterday, berarti orang yang dipenjaranya atau tahanan itu dibebaskan kemarin. Nah itu nggak cocok ya, jadi elicit itu artinya evoke, membangkitkan adanya rasa kerjasama. Oke, sekarang kita ke tipe soal yang ketiga nih teman-teman. Yang selalu menjadi langganan di reading soal UTOL game juga ada inference. Inference itu apa sih artinya? Jadi kita membuat kesimpulan, tapi kesimpulannya itu adalah suatu hal yang tersirat ya teman-teman. Biasanya kalimatnya kayak it is implied in paragraph X that, jadi ini tersirat di paragraf keberapa adalah it can be inferred from the text that, tuh biasa ada kata implied, inferred, atau why does the author mention X in paragraph X? Kenapa sih nyebut hal ini di paragraf tertentu? Nah, kadang kan ada yang nggak disebut paragrafnya ya teman-teman, maksudnya kesimpulan dari paragraf berapa. Jadi pertama, kalau strategi cepatnya kalau ditanya keseluruhan paragraf, teman-teman cukup baca paragraf pertama dan yang akhir. Tapi kalau cuma ditanya salah satu paragraf aja, teman-teman cukup baca full paragraf tersebut aja. So let's go, kita coba ke soal yang pertama. It is implied in paragraph 1 that. Nah, di sini kan kita cukup baca paragraph 1 aja ya, nggak usah baca paragraf semuanya. Dan kebetulan tadi kita udah baca tuh, tinggal kita review lagi alurnya lagi ngebahas apa. Nah, kalau kita lihat kan tadi di sini tuh, masih inget ya, ada aksi para
advocates, para pembela, para pendukung, atau para aktivis itu semakin nyaring, bahkan menggunakan teknik teroris katanya, bahkan kebun binatang itu kena amarah, laboratorium juga gitu. Bahkan akhirnya publik juga terpengaruh adanya pergeseran pandangan mereka ke kesejahteraan hewan. Dan akhirnya di sini mereka mendorong banyak sekali kebun binatang yang kalau kuno itu jadi tutup, bahkan kebun binatang yang terkenal pun menjadi hampir takluk. Nah, berarti kan di sini alurnya ada aksi ekstrim aktivis, akhirnya ada pergeseran pandangan publik, dan akhirnya kebun binatang jadul tutup karena kehilangan dukungan masyarakat. Berarti apa yang paling cocok? Kita lihat dari yang A. Perspektif terhadap kesejahteraan hewan telah berubah. Betul banget ya, telah berubah. Kenapa telah berubah? Karena ada pergeseran pandangan publik, bahkan sama kebun binatang yang masih jadul itu jadi tutup. Berarti jawabannya A ya. Sekarang kita lihat yang B, kenapa salah? Di masa depan, zoos will be banned and closed. Ada nggak yang bilang kalau di masa depan kebun binatang itu bakal tutup dan dihapus? Tidak ada ya. Di sini adalah lebih menekankan adanya pergeseran pemikiran atau persepsi mereka. Zoo management should involve animal advocates. Kata pengelolaan kebun binatang itu harus melibatkan para pendukung hewan. Salah ya, nggak ngarah ke sana. Most animal advocates have extreme thoughts about protecting animals. Kata sebagian besar advokat itu memiliki pemikiran yang ekstrim dalam melindungi hewan. Ini memang disebut, tapi tidak menyeluruh ya teman-teman. Itu hanya disebut di kalimat-kalimat awal aja tuh. Padahal kan kita lebih menekankan banyaknya karena aksi ekstrim aktivis tersebut itu akhirnya menyebabkan dua hal tersebut ya, sinyal pergeseran sama kebun binatang jadul jadi tutup. Jadi D itu belum menyeluruh. Terus yang E, zoos and laboratories should cooperate to the face the animal advocates. Katanya, kebun binatang dan laboratorium itu harus saling bekerja sama untuk berhadapan dengan para pembela hewan. Nah, ini salah ya, bukan seperti itu, karena arahnya kita bukan ingin melawan animal advocates. Jadi jawabannya adalah ya A. Sekarang coba kali ya kita latihan kalau yang inference-nya dari keseluruhan teks. Tadi masih ingat tipsnya gimana? Tipsnya adalah tadi baca paragraf pertama sama paragraf terakhirnya saja. Tadi paragraf pertama kita udah baca tuh. Paragraf terakhir sedikit review. Zoos have also added applied psychology to their toolkits. Jadi mereka menggunakan psikologi terapan ya sebagai solusi. Mereka harus memastikan hewan yang nggak tertekan, tapi juga bahagia. New techniques are being developed. Banyak teknik baru yang ditingkatkan untuk merangsang adanya hewan di kebun binatang, mengurangi stres psikologis, dan akhirnya membuat adanya perasaan mereka kerjasama ya dibanding memaksa. Nah, berarti kan di sini kita udah tuh dapat kesimpulan ya. Jadi mana yang paling cocok nih teman-teman? Yang A, zoos itu maintain the old treatments to keep the animal safe. Nah, ini salah ya, karena justru kita nggak sedang menjaga perawatan lama. Karena di paragraf kelima kan banyak teknik-teknik baru tuh, jadi nggak mungkin ya yang A. Zoos fail to understand the protesters' demands. Katanya kebun binatang gagal untuk memahami permintaannya para protestor. Salah ya, justru kan mereka jadi menggantikan teknik-tekniknya itu karena ada dorongan dari para advocates. Jadi B, eliminasi. Yang C, zoos dan laboratoris itu ternyata mereka benar-benar nih menyakiti hewan. Nah, itu bukan intinya ya, itu hanya mereka itu kena amarah aja dari para advocates. Yang D, zoos try to improve themselves to be more comfortable places for animals. Ini betul ya, jadi kebun binatang tuh udah mencoba nih untuk mengembangkan diri mereka supaya menjadi tempat yang lebih nyaman untuk hewan. Betul ya, karena tadi didorong oleh publik dan yang kedua tadi menggunakan psikologi terapan. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau yang I, itu bilang zoos itu gagal untuk memberikan proteksi kepada hewan yang endangered atau langka. Nah, ini nggak cocok ya, nggak ada yang menunjukkan mereka gagal dalam melindungi hewan yang langka. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita ke yang ketiga, jadi inference juga. Kadang ada yang menanyakan hal detail nih teman-teman, kayak kenapa sih, why does, author itu menyebuti di paragraf kedua. Nah, kita kan berarti mau tahu ya apa yang ada di isi otak penulis hingga akhirnya menulis ini di paragraf kedua. Nah, sama caranya kayak tadi ya teman-teman, kita baca cukup full paragraf kedua aja.
Nah, kita lihat baca paragraf kedua nih. Jadi animal advocates itu sering membingungkan nih, hak apa sih yang termasuk hak hewan dan mana yang kesejahteraan hewan. Dan ternyata mereka punya ide yang hewan itu diserupai seperti manusia ya, anthropomorphic. Yang tadi aku bilang diserupai manusia idenya itu, dan itu seringkali bertentangan tuh, often at odds, apa yang terbaik untuk hewan. For example, sebagai contoh nih ada well-meaning protester try to prevent the transfer of gorilla named Timmy. Jadi ternyata ada protestor yang mencoba untuk mencegah nih, ada transfer gorilla yang bernama Timmy. Nah, who had never procreated. Nah, si Timmy itu tuh katanya nggak pernah procreated. Procreated itu artinya nggak pernah kawin ya, nggak pernah berkembang biak sebagai seekor hewan tersebut. Nah, terus si Timmy itu mau dipindahin ke zoo in New York that had considerable success in breeding gorillas as well as many potential fertile mates for Timmy. Nah, katanya tuh emang punya banyak kesuksesan kok di New York untuk perkembangbiakan gorila. Selain itu juga mereka bisa bertemu dengan pasangannya ya yang subur, fertile untuk Timmy. Nah, protestornya tuh nggak mau Timmy itu dipisahkan, separated dari partner pasangan perempuan yang saat ini yang ternyata nggak bisa berkembang biak ya, infertile. Infertile itu berarti di sini maksudnya mandul ya si partnernya tersebut. However, in nature, gorillas do not form monogamous bonds. Nah, padahal kan sebenarnya secara alami gorila itu nggak pernah punya bonds. Bonds itu tuh berarti ikatan yang monogami. Jadi mereka selalu do change partner, gonta-ganti partner. Eventually, setelah ada pertarungan di peradilan, Timmy itu dipindahkan dan ternyata itu punya perempuan baru gitu. Dan memiliki anak yang banyak ya, numerous offspring. Berarti kan kalau kita lihat di sini, terlalu berlebihan ya yang dilakukan advocates itu menganggap Timmy itu setia. Padahal Timmy sendiri itu adalah nggak punya pikiran seperti itu. Itu hanya para pandangan protestor. Kita lihat yang A. Untuk mengkritisi pengelolaan dari kebun binatang. Salah ya, justru di sini adalah yang salah itu para advocates-nya. Yang B, untuk point out service dari zoo. Salah ya, kita tidak sedang menunjukkan service atau jasa dari kebun binatang. Yang C, untuk berargumen, zoos itu merupakan tempat terbaik untuk kebun binatang. Salah, kita nggak sedang bilang kebun binatang itu tempat terbaik untuk binatang, nggak ada hubungannya, irrelevant. To emphasize the extinction of gorillas. Untuk menekankan adanya kepunahan dari gorila ya. Extinction itu kepunahan. Salah, nggak sedang ngebahas itu. Untuk menunjukkan bahwa pendukung hewan itu nggak selamanya benar. Itu betul ya, sesuai dengan cerita ini karena mereka salah kaprah dengan kebutuhan si hewan tersebut. Jadi jawabannya adalah ya E. Oke, sekarang kita ke tipe soal berikutnya teman-teman. Ada stated, unstated question. Apa sih stated, unstated question? Kadang kita ditanyakan untuk mencari dari opsi A, B, C, D, E, mana sih kira-kira opsi yang benar sesuai dengan isi teks, atau kadang juga ada soal yang menanyakan mana sih yang nggak disebutkan di teks ini dari opsi A, B, C, D, E. Biasanya teman-teman bisa ketemu which of the following statement is true, which statement is suitable with the text, atau which of the following statement is false. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman jangan langsung baca keseluruhan teks, tapi cek opsi terlebih dahulu, lalu tandai 3 kata kunci utama tiap opsi, lalu eliminasi ya opsi yang tidak sesuai. Nah, coba kita terapkan ya, tandai 3 kata kunci utama tiap opsi. Nah, kalau soal ini menanyakan apa nih teman-teman? According to the text, which of the following statement is true about Timmy? Nah, di sini kan mau menanyakan yang true-nya aja ya tentang Timmy. Berarti yang benar sesuai dengan teks. Tadi kan kalau Timmy itu tadi kita udah baca ada di paragraf berikut ini ya teman-teman. Jadi kita zoom in dan langsung kita coba scanning 3 kata kunci masing-masing opsinya. Yang pertama, he actually could not leave his female partner. Benar nggak nih kalau si dia itu nggak bisa meninggali pasangan perempuannya. Nah, kita lihat kalau tadi Timmy itu justru bisa ya meninggalkan karena pada akhirnya Timmy was moved, Timmy dipindahkan, terus akhirnya form bonds with new females. Tuh mereka membangun adanya ikatan baru tuh dengan perempuan baru.
Nah, berarti kan dia bukan could not live ya, dia bisa live. Jadi jawabannya adalah salah ya kalau could not live. Jadi yang A bukan yang true. Yang kedua, he was bound in monogamous bond. Nah, berarti di sini dia terikat dengan adanya ikatan monogami. Salah ya, justru itu dia tadi kan sama female partnernya tuh yang di zoo sebelumnya. Terus akhirnya dia ketemu new female setelah ada di zoo yang baru. Berarti dia nggak monogami ya, jadi kita eliminasi. Yang C, his transfer to another zoo become controversial case. Benar nggak nih ini menjadi kasus yang kontroversial transfer dia? Nah, kita scan di sini. Nah, ternyata itu betul karena ada kata protestor tuh teman-teman. Jadi banyak protestor yang mencegah transfer gorila yang bernama Timmy. Nah, karena ada pencegahan tersebut, makanya kan kasusnya kontroversial ya teman-teman. Artinya kontroversial itu tuh sesuatu yang penuh dengan perdebatan. Selain itu juga ada kata lagi di sini bahwa setelah court battles, nah mereka tuh melakukan pertarungannya di pengadilan ya teman-teman. Jadi kan kontroversial. Jadi jawabannya udah pasti yaitu adalah yang C ya teman-teman untuk di sini. Nah sekarang kita lihat opsi lain kenapa salah. Yang D, after the transfer, he lost his ability to reproduce. Nah, katanya setelah transfer, dia itu jadi kehilangan kemampuan untuk bereproduksi. Salah ya, kenapa? Karena kalau kita lihat tuh di sini ada kata has began numerous offspring. Jadi dia jadi punya banyak offspring itu anak ya, hasil kembang biaknya yang numerous, yang banyak. Nah, berarti kan dia nggak kehilangan kemampuan untuk reproduksi. Jadi yang D false, yang E dia adalah hasil dari teknik perkembangbiakan modern. Benar nggak nih dia hasil perkembangan biakan yang modern? Salah ya, dia nggak dikasih tahu dia hasil kembang biak modern atau yang lama, nggak ada, tapi kita lagi menceritakan bagaimana si Timmy itu nggak mau dipindahkan karena para advocates itu ngiranya dia tuh setia dengan female partnernya. Padahal kan kenyataannya tidak ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita lihat untuk soal berikutnya. Masih sama, the text states all of the following except. Nah, kalau yang ini kan katanya except ya teman-teman. Artinya kalau ini yang kecuali. Berarti kalau kecuali itu yang benar atau yang salah? Nah, yang salah ya, yang false. Ini kita berarti scanning kata kunci yang ada di masing-masing opsi. Yang pertama, Zeus itu memiliki masalah berkaitan dengan ruangan. Issue regarding space. Nah, kita scanning dari paragraf 1 nggak ada, 2 nggak ada, 3 ada nih. Katanya masalah yang berkaitan adalah Zeus itu punya limited space, berarti punya tempat yang terbatas. Betul ya, berarti yang ini adalah true, bukan yang false. Eliminasi. Kalau yang B, Zeus itu memiliki adanya terobosan baru dalam kesejahteraan hewan. Benar atau salah? Benar ya, karena tadi banyak solusi-solusi baru tuh kayak mereka telah mengembangkan kontraseptif, terus juga teknik pengelolaan husbandry techniques untuk mencegah adanya perkembangbiakan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Terus mereka juga menambah adanya psikologi terapannya dalam peralatan mereka. Jadi benar ya, ada terobosan baru. Bukan jawabannya, eliminasi. Terus yang C, Zeus sekarang udah peduli dengan psikologi dari hewan. Tadi betul ya, mereka peduli dengan psikologi itu tadi di paragraf kelima, jadi bukan except. Terus animal advocates itu khawatir nih katanya terhadap perasaan hewan. Betul banget ya, karena tadi kan yang mereka sangat peduli dengan perasaan hewan itu adalah di kasusnya Timmy ya, walaupun salah tuh tadi di paragraf kedua. Jadi yang D itu eliminasi. Berarti jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Animal advocates itu condemned. Condemned itu artinya apa? Mengutuk program berkembang biak. Nah, di sini apakah mereka mengutuk program perkembangbiakan? Tidak ya, yang mereka kutuk atau mereka benci adalah ke para laboratorium dan zoo yang nggak memedulikan feelings daripada hewan. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang ya teman-teman. Nah ini untuk detailnya, nanti kalau teman-teman ingin baca lebih lanjut, udah aku cantumkan ya di PPT untuk masing-masing pembahasannya. Nah ini bukti kalau itu nggak ada. Aktivis di paragraf kedua memprotes pemindahan Timmy karena masalah pasangan, bukan karena mereka menolak atau mengutuk program penangkaran breeding programs kebun binatang secara keseluruhan. Jadi jawabannya ya, yang salah tidak disebutkan di teks.
Oke, sekarang kita ke tipe soal berikutnya nih teman-teman. Yang langganan berikutnya di UTUL game itu ada detailed information. Jadi kalau detailed information biasanya ada kata according to the passage, which of the following is true about, jadi spesifik yang benar itu tentang apa, atau the author states that, atau kalau ada kata what, when, where, who, sama why. Strategi cepatnya berarti kalau tadi itu kan kita baca kata kuncinya tuh di opsi ya. Kalau ini adalah kata kunci uniknya di soal. Nah, sekarang kita lihat nih yang detail information. According to the text, why do surplus animals pose problems to zoos? Nah, kita mau tahu berarti scanning kata kuncinya nih teman-teman. Mau tahu kenapa surplus animals itu bisa memaparkan atau memberikan masalah ke kaum binatang. Berarti cari mana surplus animal sama problems. Oke, nah kita ketemu nih, ada di paragraf berikut ya teman-teman. A related problems, nah ini ada kata problems, itu ada limited space. Nah, karena banyak sekali breeding yang unwanted, perkembangbiakan yang tidak diinginkan, akhirnya ada surplus animals. Dan itu memberikan problem kepada zoos karena surplus animals itu inhabit valuable space. Inhabit itu artinya apa? Artinya adalah menempat tinggalkannya, jadi menempati ruangan-ruangan yang sebenarnya bernilai, valuable space. Nah, berarti kita lihat coba dari yang A. Kenapa bisa menyebabkan masalah? Pertama, katanya A, karena mereka tidak diinginkan. Nah, ini kurang cocok ya, kurang menyentuh, karena sebenarnya kurang diinginkan tuh bukan karena nggak diinginkan ya, tapi mereka menempati tempat-tempat yang bernilai. Yang B, mereka banyak mengkonsumsi makanan. Nggak disebut. Because they cause major debates, menyebabkan debat besar. Salah, nggak ada. Because they occupy valuable space. Karena mereka memiliki ruangan yang bernilai. Betul banget ya, karena tadi kan dengan kata inhabit itu sama aja kayak occupy. Kalau yang E, because they become increasingly invaluable. Nah, ini karena mereka itu semakin tidak bermakna atau tidak bernilai. Salah ya, nggak ada yang bilang seperti itu. Jadi kalau detail information, pasti jawabannya adalah eksplisit atau tersurat ya di dalam teks gitu. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, kita ke last question di reading section. Itu adalah yang gak kalah penting, ada tipe soal pronoun. Nah, pronoun itu apa sih? Itu tuh adalah artinya kata ganti. Biasanya yang pertanyaan ditanyakan tuh, the word it refers to, atau the word this here means titik-titik, the word they refers to titik-titik. Strategi cepatnya, baca kalimat yang mengandung kata tersebut, dan baca konteks kalimat sebelumnya. Nah, biasanya pronoun yang ditanyakan di UTUL game tuh ada beberapa nih teman-teman. Ada it, they, them, this, that, these, sama those. Kalau itu artinya apa sih? Artinya adalah dia. Untuk benda sama hewan tunggal aja ya teman-teman. Jadi bukan untuk orang. Contoh kayak the zoo develop a new technique, it aims to reduce stress. Nah, jadi zoo tersebut adalah mengembangkan teknik baru. Ini adalah bertujuan untuk mengurangi stres. Nah, ini kan berarti menunjuk ke teknik baru ya teman-teman. Karena kan teknik baru tentunya punya tujuan tuh ya untuk mengurangi stres. Kalau they itu adalah mereka. Kalau mereka kan orangnya berarti ada jamak ya atau plural banyak. Contoh, zoos exchange animals because they are priceless. Nah, they itu maksudnya adalah ke hewan ya. Mereka tuh bertukar hewan karena mereka udah nggak ada harganya gitu. Cocok ya. Them juga artinya mereka teman-teman. Tapi dia itu sebagai objek ya, bukan sebagai subjek. Contoh, gorillas have specific needs, activists try to protect them. Nah, gorila itu memiliki kebutuhan spesifik, aktivis itu mencoba untuk melindungi mereka. Nah, mereka di sini adalah sebagai objek tuh, ya bukan subjek kalimat. Kalau this itu artinya ini. Contoh, the campus close its old facility, this cause major public protest. Jadi kampus ini menutup fasilitas tuanya. Hal ini telah menyebabkan ada protes publik. Nah, hal ini kan maksudnya tindakan menutup fasilitas tua dari kampus tersebut. Gitu, itu sebagai kata ganti. That itu artinya itu. Some critics believe zoos are cruel, but that is not always true. Beberapa kritik itu percaya kebun binatang itu kejam, tapi itu nggak selamanya benar. Nah, that itu menunjukkan kepada situasi yang dikritik oleh para kritikus ya. Kalau this, ini juga sama artinya ini, tapi kalau ininya ada banyak. Contoh, gorillas, tigers, and lions are kept in sanctuaries. Jadi 3 binatang itu diletakkan di tempat
yang suci ya, hewan-hewan ini membutuhkan ruangan. Nah, these animals itu kan berarti untuk banyak ya, ininya itu merujuk pada gorilla, tiger, sama lions. Nah, terakhir, those juga artinya itu, dan banyak juga artinya, tapi kan dia beda itu aja. Contoh, aktivis criticize the old methods and praise those used in modern zoos. Jadi aktivis itu mengkritisi metode-metode lama dan memuji untuk penggunaan tersebut di zoo-zoo modern gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, sekarang kita lihat ke pertanyaan di sini. Coba tebak, ini merujuk kemana nih pronounnya? The pronoun they refers to. Oke, kita zoom in kalimatnya. Kita baca kalimat tersebut dahulu ya, karena biasanya sudah cukup di sini. Furthermore, there has been a trend of exchanging animals without fees as they become increasingly priceless. Nah, berarti kan di sini telah banyak tren ya untuk bertukar hewan tanpa harga without fees. Seperti layaknya mereka itu sekarang udah nggak berharga, priceless. Karena mereka ditukarnya tanpa harga, berarti kan dia priceless ya. Jadi udah pasti jawabannya adalah yang C ya, animals, yaitu adalah yang C. Oke teman-teman, semoga masih semangat. Sekarang kita lanjut ke section number 2, ada grammar section. Nah, aku sarankan teman-teman yang belum nonton video aku yang rangkuman grammar utul GM waktu videonya 2 jam, itu tonton video dulu karena di situ bagus banget untuk teman-teman yang ingin memperkuat fundamental terlebih dahulu. Nah, sekarang aku masuk ke grammar section di sini. Pertama itu ada namanya parallelism with relative clause. Nah, mungkin teman-teman udah nonton video aku sebelumnya, udah tahu ya parallelism itu apa. Jadi kalau paralel itu suatu kalimat, kalau masih setara tentunya harus setara ya jenis katanya. Dan di sini ada contoh lainnya, ada parallelism, tapi dalam relative clause. Jadi kalau ada dua klausa relatif yang dihubungkan and atau or, harus memiliki struktur yang sama. Klausa relatif tuh kayak apa sih? Kayak that, which, atau who. Kita lihat aja contohnya di sini. Ada rules that are too strict and that discourage creativity often fail. Nah, itu mereka harus sama tuh, sama-sama strukturnya pakai that are, that discourage ya, pakai verb ya, that verb. That sama verb. Gitu. Terus kita lihat di sini, the policies which are outdated and which harm the poor must be revised. Kebijakan yang sudah kuno dan yang ternyata memberikan dampak buruk ya untuk the poor itu harus direvisi. Nah, itu setara tuh, ada which pakai verb. Which pakai verb ya, dan isi pakai and. Terakhir, activists who promote peace and who reject violence deserve respect. Yang mempromosikan kedamaian dan yang menolak kekerasan. Nah, itu pakai who sama who lagi dan verb ya. Jadi coba kita lihat ke soal utul UGM-nya. Nah, di sini number 11 kita lihat paralel nggak di sini, harus ada soal-soal paralel. Betul, karena di sini ada kata and sama or di sini. Kalimat fullnya apa nih? In general, however, it refers to words of symbols that are offensive, intimidating, or harassing, and or violence, hatred, or discrimination on the basis of a person's race, religion, gender, sexual orientation. Jadi secara umum ini merujuk kepada simbol-simbol yang di dalamnya itu adalah mereka ofensif ya, membuat tersinggung, mengintimidasi atau mendorong pelecehan ya, dan atau di sini ada juga yang titik-titik ya, kekerasan, kebencian atau diskriminasi. Berarti kan di sini ada and sama or dan sebelumnya pakai that sama are ya, that sama verb. Terus dihubungi dengan paralelnya itu pakai and atau or. Berarti di sini harus that sama verb lagi ya teman-teman. Nah, mana yang merupakan ABCDE yang that sama verb? Tentunya yang A salah karena dia cuma kata kerjanya aja. Yang B juga. Terus inside that itu kebalik ya bentuknya, harusnya that-nya dulu baru inside. Berarti jawabannya adalah D ya, that inside, yang mengunggah atau yang mendorong adanya perasaan kekerasan ya, kebencian dan diskriminasi. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kalau kita lihat di sini yang E kenapa salah? Karena kalau kita lihat itu pakainya adalah which inside, dia pakai which relative clause-nya, padahal kan kita harus paralel ya, pakai that di sini, bukan pakai yang which gitu. Jadi jawabannya adalah yang D.
Nah, aku juga ingin reminder buat teman-teman yang ingin belajar grammarnya dari basic lagi. Di sini aku ada English Study Planner untuk tahun 2026. Di English Study Planner ini udah aku ada cantumkan rangkuman PDF grammar, ada vocabulary, dan juga udah ada reading-reading yang bisa teman-teman ikuti. Nah, kalau teman-teman ingin English Study Planner-nya, jangan lupa klik link my description ya. Sekarang kita ke materi yang kedua, ada word order untuk frasa benda atau noun phrase. Jadi kalau frasa benda itu biasanya ada determiner, terus urutannya baru yang kedua adjective, baru yang ketiga kata bendanya noun. Determiner itu apa sih? Penentu, mungkin tante udah sering denger ya, kayak an, the, atau some, atau other, another. Intinya menentukan dia jumlahnya ada berapa ya. Penentu dari suatu kata benda, dan kata sifat udah tahu ya, ada banyak juga, dan kata benda juga ada banyak. Contoh di sini urutannya tepat nih. Some social issues. Determiner dulu, social itu adjective, issues adalah noun. Berarti beberapa isu sosial. No legal consequences, tanpa konsekuensi hukum. Legalnya adjective, consequences-nya adalah kata benda. Any relevant documents. Any itu determiner. Relevant adjective. Documents itu noun. These distinguishing characteristics. This ini itu determiner, distinguishing adjective, karakteristik itu noun. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi pada dasarnya harus urutannya, jangan lupa determiner dulu, adjective sama noun. Dan di yang contoh ini aku udah cangkupin ya, determiner yang biasa umum muncul di soal-soal untuk UM-UGM. Nah, sekarang kita lihat ke number 12. Number 12 itu ada titik-titik statuses. Statuses itu apa sih? Status ya, artinya status itu adalah kata benda. Berarti sebelum kata benda itu urutannya word ordernya harus kata sifat, adjective, baru yang terakhir itu adalah determiner. Nah, kita lihat dari opsi A, B, C, D, E. Mana yang determinernya terlebih dahulu? Nah, determiner itu kan salah satunya ada other ya, teman-teman. Berarti yang B kita eliminasi karena other di akhir, yang C juga eliminasi, terus yang E, others, itu nggak ada ya, teman-teman. Harusnya yang benar adalah other. Nah, berarti udah ketemu other jawabannya. Distinguishing sama distinguished itu sama-sama kata sifat nih, teman-teman. Nah, tapi maknanya berbeda. Kalau distinguishing itu berarti yang membedakan. Sedangkan distinguished itu adalah terkenal. Nah, kita lihat other distinguished status atau other distinguishing status. Kalau kita lihat kan di sini kalimatnya ada diskriminasi itu berbasis adanya ras, agama, gender, atau orientasi seksual, atau ada status-status yang membedakan ya teman-teman. Satu status membedakan lainnya. Berarti pakai yang mana? Yang A, other distinguishing statuses. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekarang kita ke materi berikutnya, ada preposition. Preposition adalah kata yang menunjukkan hubungan antara kata benda atau pronoun dengan kata lain, biasanya hubungan tempat, waktu, cara, dan lain-lain. Misalnya kayak in, on, at, for, with, by, to, from, of, about, between, among, during, sama lain-lainnya. Nah, sering muncul, jadi preposition itu tuh biasanya di opsi A, B, C, D-nya tuh nggak berdiri sendiri. Kadang prepositionnya itu adalah sampingnya ada kata benda atau ada kata ganti ya pronoun. Nah, ini namanya menjadi frasa preposisi, prepositional phrase. Contoh, in the room, at school, for you, atau with me. Nah, itu kan berarti prepositionnya udah digabung dengan noun atau pronoun. Nah, urutannya harus seperti itu ya, preposition dulu baru ke noun. Sekarang kita lihat number 13. Oke, kita baca kalimatnya dulu. Kalimatnya adalah although, meskipun ya head propaganda itu seringkali dilihat ya menjadi masalah di masyarakat dan masalah politik juga, secara khusus titik-titik ya, confronted, berhadapan dengan masalah rasial, etnik, dan religius. Nah, berarti kita mau tahu nih apakah negara-negara tersebut, those countries, in those countries, in their countries, atau the countries. Nah, teman-teman, setelah in particular itu kan artinya secara khusus ya, atau secara spesifik. Berarti kalau udah secara spesifik, dia itu harus di mana dikasih taunya? Tentunya pakai in ya, teman-teman, harus ada preposition untuk menunjukkan dia itu secara spesifik di mana. Berarti those countries itu salah.
Terus the countries itu juga salah. Berarti apakah in those countries, in countries, atau in their countries? Sebenarnya B, C, D itu secara grammar tuh udah tepat semua. Tapi apakah secara makna sudah benar? Nah, kita lihat dari yang in those countries. Kan di sini walaupun propaganda kebencian itu seringkali dilihat yang menjadi masalah sosial dan masalah politik, secara khusus di negara-negara tersebut yang ternyata berhadapan atau berlawanan dengan masalah tension tersebut. Ini cocok nggak? Cocok ya in those countries, karena merujuk kalau masalah tersebut spesifik hanya di negara-negara tersebut aja. Sedangkan kalau yang C, itu in countries terlalu general ya. Karena di sini konteksnya adalah spesifik untuk yang punya masalah sosial dan masalah politik saja. In their countries, kalau ini artinya di negara mereka. Nah, di sini itu adalah menambah informasi baru. Emang negara mereka tuh mereka siapa? Nah, itu kan kurang jelas ya teman-teman, merekanya tuh mereka milik siapa. Di konteks ini nggak cocok, jadi jawabannya adalah ya B. Sekarang kita ke materi berikutnya, ada subject-verb agreement. Teman-teman bisa nonton ini lebih detail lagi di video aku yang sebelumnya. Tapi pada dasarnya itu adalah, kalau di bahasa Inggris subjeknya singular, verbnya harus singular. Contoh kayak misalnya subjek singular tuh kayak dia, she. She itu verbnya pakai S, she reads. Sedangkan kalau subjeknya plural, contoh students, students itu kan berarti siswanya ada banyak tuh, pakai S. The students read. Nah, itu adalah pakai nggak S tuh kata kerjanya, itu verb plural. Sedangkan kalau subjek plural tuh biasanya pakai S ya teman-teman. Nah, ada aturan tambahan nih, aturan penting. Kadang itu subjeknya tuh berupa gerund, infinitif, atau noun dengan akhiran S. Kalau gerund, berarti bentuk verb ing, itu mereka pakai is atau was ya, jadi verbnya yang singular. Swimming is fun, itu betul pakai is. Attempting to escape was difficult, itu betul pakai was. Karena dia gerund, jadi selalu dianggap singular, maka verbnya singular. Infinitif juga sama, dia selalu singular. Infinitif itu bentuk to verb one, jadi to study hard is important, atau to attempt was useless. Nah, itu adalah singular. Yang ketiga, noun dengan akhiran S itu biasanya jamak, itu selalu dianggap verbnya plural. Makanya pakai are atau were. Contoh, attempts are needed, efforts were successful. Berarti kan usaha-usaha itu sukses atau percobaan-percobaan itu dibutuhkan. Coba kita lihat di sini, number 14. Number 14 kalimatnya itu adalah ada religious tension, titik-titik suppressed hate speech are controversial. Nah, kita lihat nih kalimatnya udah ada subjeknya belum? Belum, tapi udah ada verbnya belum? Udah ada, dia pakai are. Nah, kalau are itu adalah verb untuk yang plural. Nah, berarti kalau verb yang plural itu subjeknya itu harus yang plural juga. Nah, kita dari A, B, C, D, E lihat nih. Apa yang bisa dieliminasi? Nah, yang B itu infinitif. Ya, to attempt. Yang D itu gerund. Nah, mereka itu kan selalu singular ya. Berarti harusnya bukan pakai are tuh verbnya. Berarti yang B sama D kita udah bisa eliminasi ya, teman-teman. Sekarang kita lihat yang A. Yang A itu attempted to. Attempted itu artinya kejadiannya di lampau. Karena attempted to itu artinya sudah kejadiannya di masa lalu ya, atau past. Apakah di sini masa lalu? Tidak, karena pakainya adalah are. Are itu tuh berarti terjadi di masa kini ya. Berarti yang A kita eliminasi lagi. Have to attempt itu nggak bisa bertindak sebagai subjek. Kalaupun dia mau jadi subjek, itu harus ada subjeknya gitu. Harus they have to attempt. Nah, itu adalah baru tepat. Sedangkan kalau di sini tuh ngegantung ya, teman-teman. Jadi yang C itu eliminasi. Jadi jawabannya adalah yang E. Yang artinya percobaan-percobaan untuk menekan ujaran kebencian. Nah, itu cocok ya, karena dia adalah plural subjek ya, pakai S. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Attempts to suppress hate speech are controversial. Jadi jawabannya adalah yang E.
Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, ada relative clause. Relative clause adalah klausa anak kalimat yang dimulai dengan relative pronoun. Kayak who, whom, whose, which, atau that. Contoh, the book which is on the table is mine. Buku yang ada di meja itu adalah milikku. Which maksudnya adalah ke buku aku, ke buku tersebut. Nah, itu ada relative clause. Kadang, kan kalau bentuk dasarnya kan relative clause itu ada who, whom, whose, which, sama that. Tapi kadang kalau di soal yang udah advance, itu nanti ada preposition ditambah which. Jadi relative clause-nya dikasih preposition. Contoh kayak by which, of which, to which, about which, through which. Nah, coba kita lihat masing-masing fungsinya tuh apa. By which itu untuk menunjukkan cara, alat, atau agen. Karena by itu artinya dengan atau melalui perantara. Contoh, the method by which they solve the problem was innovative. Berarti metode yang mereka gunakan ya untuk sebagai cara itu ternyata bisa menyelesaikan masalah tersebut adalah inovatif. Nah, itu cocok karena di sini adalah metode. Kalau metode kan berarti cara ya, maka pakai by which. Terus yang kedua ada of which. Kalau of which itu berarti dari, artinya menunjukkan kepemilikan atau bagian dari keseluruhan. Contoh, the committee, the members of which are experts, approve the plan. Nah, of which itu maksudnya adalah merujuk ke members. Berarti maksudnya adalah anggota dari komite tersebut itu adalah para ahli. Nah, oke. Sekarang kita lihat to which. To which, to itu kan artinya ke, atau bisa juga hingga. Nah, jadi menunjukkan arah, tujuan, atau hubungan keterkaitan. Misalnya, the extent to which he is willing to help is unknown. Jadi sejauh mana dia itu ingin membantu, itu adalah masih tidak diketahui. Itu betul, karena extent kan sejauh mana, jadi cocok pakai to which. Terus ada about which. About kan artinya adalah tentangnya teman-teman. Ini menunjukkan topik atau hal yang dibicarakan. Misalnya the topic about which she spoke was very interesting. Topik yang dia bicarakan itu adalah sangat menarik. Terus ada through which. Through itu artinya melalui atau lewat, menunjukkan perantara, jalur, atau proses. Contoh kayak the channel through which the water flows is blocked. Itu betul pakai through, karena channel kan artinya suatu kanal ya. Nah, kanal itu kan berarti tempat jalur untuk air tersebut bisa masuk ya, tapi di sini ternyata blok, ditutupi. Nah, itu adalah perbedaannya. Jadi teman-teman pastikan tahu dulu ya apa fungsi masing-masing preposition, nanti bisa menentukan kira-kira cocoknya apa. Nah, sekarang kita baca di number 15 di sini. At the center of this controversy, the question about the extent had speech restrictions may be reconciled. Nah, kita lihat di sini ada the extent. The extent kan berarti yang sejauh mana. Nah, berarti pakai preposition apa nih yang menunjukkan dia bakal sejauh apa? Tujuannya apa? Nah, pasti jawabannya adalah yang to which ya, yang artinya ke atau hingga. Hingga sejauh mana? Yang C. Sekarang kita lanjut ke tipe soal berikutnya, itu ada word order. Sama, ini masih ngebahas ada determiner, adjective sama noun, tapi bedanya kalau ada adverb, teman-teman harus cantumkan adverb tersebut sebelum adjective. Jadi sih ada determiner yang pertama, kedua adverb, baru adjective, baru yang keempat noun. Nah, gampang banget ya untuk mengidentifikasi adverb, biasanya itu adalah yang berakhiran li. Itu umumnya ya, itu biasanya adverb. Tapi selain yang berakhiran li, juga ada nih yang lain kayak misalnya a very beautiful flower. Very itu adalah adverb, beautiful-nya adalah adjective, dan flower dan noun. Extremely itu adverb, highly adverb, dan quiet itu juga artinya adverb juga. Nah itu ya teman-teman, jadi urutannya jangan lupa selalu adverb, adjective, baru noun, dan determiner selalu di awal ya. Determiner tuh apa tadi? Determiner itu umumnya kayak an, the, atau bisa other, another, dan masih banyak lagi, cuman yang umumnya seperti itu. Sekarang kita lihat yang number 16. Number 16 titik-titik human right. Human right itu adalah noun ya, teman-teman, benda. Berarti sebelumnya harus apa kalau noun? Noun itu sebelumnya kalau ada adjective, sebelumnya adjektif, kalau ada adverb kasih adverb di sebelum adjektif, terus pertama adalah determiner.
Nah, dari A, B, C, D, E mana yang ada determinernya? A, B, C, D aja ya, yang E nggak ada, berarti eliminasi. Terus kita lihat mana yang setelah determinernya itu adalah adverb. Nah, yang B itu salah karena international itu bukan adverb ya, dia adjektif. Yang C, recognize juga itu adjektif, eliminasi. Yang D, recognition, noun ya teman-teman. Jadi salah. Berarti jawabannya udah pasti yang A, and internationally recognized. Internationally itu adalah adverb, recognize itu artinya adjektif. Kalau kita artikan berarti di sini adalah sebuah hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Nyambung ya teman-teman, determiner, adverb, adjektif, baru noun. Sekarang kita let's go to the next question. Nah, di sini ada materi preposition and conjunction. Aku nggak bakal ngebahas semua preposition sama conjunction, tapi di sini ada common mistakes yang biasa muncul, dan ini kata-kata yang sering muncul juga di UTUL GM. Contoh, ada among, between, like, sama such as. Apa sih perbedaannya? Among sama between itu sebenarnya menariknya artinya sama-sama di antara. Tapi kalau among itu di antara dalam kelompok besar, kalau between itu biasanya cuma di antara dua pihak aja. Jadi benar-benar cuma ada dua orang atau dua benda, tapi spesifik. Contoh kalau among the crowd, among my friends. Kayak itu di antara banyak dari orang ya, crowd di antara keramaian, di antara teman-temanku. Tapi kalau between, spesifik tuh dua entitas, between you and me, between two countries, cuma dua negara, aku dan kamu. Dan kalau like sama such as, like itu artinya seperti atau kepemilikan. Menunjukkan perbandingan, bukan keanggotaan. Misal he runs like a cheetah, dia berlari seperti cheetah. Terakhir ada such as, kalau such as itu misalnya untuk memberikan contoh, fruits such as apples and orange. Berarti buah-buahan seperti apel dan orange itu adalah artinya ya teman-teman. Sekarang kita lihat di soal ini. Kira-kira pakai apa? Kalimatnya adalah both national constitution and international conventions allow restrictions on speech to safeguard other societal values, human rights, and lawyers and scholars. There's a heated debate. Nah, berarti kan kalau kita lihat nih konstitusi nasional dan konvensi internasional itu memperbolehkan adanya larangan untuk kebebasan berpendapat ya, untuk menjaga nilai-nilai sosial. Nah, titik-titik adanya berarti di antara ya para pengacara hak asasi manusia dan akademisi itu saling berdebat. Berarti pakai yang di antara itu berarti pakai yang apa? Yang among sama between ya teman-teman. Berarti yang lain itu eliminasi. Karena kita nggak sedang menunjukkan kepemiripan, nggak sedang menunjukkan contoh such as, among others juga itu nggak cocok ya. Karena di sini udah di antaranya udah ada tuh di antara siapa? Human rights, lawyers, sama scholars. Kira-kira pakai between atau among? Nah, jawabannya adalah yang among ya teman-teman. Jangan terkecoh karena ada dua kelompok itu pasti between. Kenapa salah? Karena di sini itu adalah ternyata lawyers-nya tuh jamak ya, ada banyak. Lawyers berarti para pengacara. Berarti pengacara lebih dari satu. Scholars berarti para akademisi, pakai S. Berarti akademisinya ada banyak, nggak cuma satu aja. Jadi kalau dihitung apakah di sini cuma dua entitas? Tidak ya, tapi lebih dari dua entitas. Makanya jadi pakai yang among, yang di. Sekarang let's go to number 18. Number 18 ada perbedaan penggunaan whether sama if. Whether sama if fungsi itu sama-sama berarti artinya adalah apakah. Untuk memperkenalkan klausa yang menyatakan pilihan atau ketidakpastian. Terus kalau misalnya sama-sama artinya apakah, kapan perbedaannya? Nah, whether itu digunakan setelah preposisi. Contoh, they argued about whether the policy is effective. Nah, mereka berargumen apakah kebijakannya efektif. Ini about itu adalah preposition. Terus yang kedua sebelum infinitive to verb, contoh I don't know whether to accept the offer. Aku tidak mengetahui apakah menerima penawarannya. Atau sebagai subjek kalimat juga bisa. Whether she will come is still uncertain. Jadi apakah dia datang itu masih belum yakin. Terus kalau if kapan? Kalau if itu biasanya setelah kata kerja tertentu. I don't know if he's coming. Please ask if they need help. She wondered if it was true. Itu untuk informal, tapi kalau mau pakai whether juga bisa, tapi konteksnya lebih formal ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalimatnya itu kan
human rights lawyers and scholars, there is a heated debate as titik-titik hate speech deserve free speech protection. Berarti kan di sini mereka sedang berdebat dengan panas ya. Apakah ternyata ujaran kebencian itu layak untuk mendapatkan perlindungan kebebasan berpendapat? Berarti di sini kita cari yang artinya adalah apakah. Berarti tadi yang arti apakah kan bisa pakai yang whether atau yang if ya teman-teman. Nah, emang kalau yang lain kenapa salah tuh? In that of itu bukan artinya apakah. In that of itu artinya menunjukkan biasanya perbandingan ya. Nah, di sini nggak cocok. Kalau although itu artinya meskipun menunjukkan pertentangan, ini juga nggak cocok. Kita lihat yang if itu adalah nggak cocok. Karena kalau as if itu berubah makna. As if itu artinya menjadi seolah-olah. Nah, di sini kita nggak sedang berbicara tentang seolah-olah ya. Jadi eliminasi lagi. Terus of weather, as of weather itu nggak ada ya. Itu malah jadi artinya sejak kalau as of. Nah, berarti ini nggak menunjukkan apakah. Berarti jawabannya adalah B. As to whether, berarti apakah hate speech itu benar-benar layak mendapatkan perlindungan kebebasan berpendapat. Jadi jawabannya adalah ya B. Sekarang let's go to number 19. Ada namanya parenthetical clause. Apa sih parenthetical clause? Dia adalah klausa yang disisipkan di tengah kalimat, biasanya diapit koma, tanda kurung, atau garis pisah. Ia bukan bagian inti dari kalimat utama dan bisa dihilangkan tanpa merusak struktur gramatikal kalimat. Jadi dia ada di tengah. Misalnya, the movie, I think it is too long. Nah, di sini I think itu adalah cuman sebagai sisipan aja. The plan, it seems will fail. Rencananya kelihatannya akan gagal, itu juga hanya merupakan sisipan aja. The suspect according to the police has fled. Berarti suspeknya menurut berdasarkan polisi itu telah pergi. Nah, itu adalah mereka disebut kalimat sisipan. Nah, coba kita lihat di sini number 19. Kalimatnya ada koma nih. Expression of hatred titik-titik. Berarti kita mau cari itu kalimat sisipan ya, atau tadi itu parenthetical clause. Nah, katanya ekspresi kebencian titik-titik itu mendorong adanya kecelakaan fisik atau psikologis ya. Nah, berarti kan kalau kita lihat di sini adanya ekspresi kebencian itu apa? It has often argued. Kalau ini artinya dia memperdebatkan. Nyambung nggak nih dia memperdebatkan? Enggak ya, tapi harusnya adalah ternyata expression of hatred ini adalah dia diperdebatkan, bukan dia yang memperdebatkan. That is often argued, itu salah ya, karena nggak cocok kalau pakai that, karena tadi kan ini hanya sebagai parenthetical clause aja. Terus yang C, it often argues, dia sering berdebat. Nah, di sini juga salah ya, karena di sini nggak nyambung pakai dia sering berdebat, karena harusnya sering diperdebatkan. Often argued itu kalimatnya nggak lengkap. Harusnya kalau yang lengkap adalah yang E. Jadi ada subjeknya dulu, it, terus ada is verbnya atau to be-nya ya, itu seringkali diperdebatkan. Jadi ini artinya adalah dia diperdebatkan. Berarti kalau kita artikan kan di sini ekspresi ujaran kebencian, dia itu seringkali diperdebatkan ya. Dia sering diperdebatkan, ternyata bisa mendorong kecelakaan psikologis atau bahkan fisik gitu. Berarti jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Oke, sekarang yang terakhir word order lagi. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngelihat ada of tuh, kayak misalnya the color of the sky, the back of the old house, some of them, the result of smoking, I'm not sure of what he said. Itu samping setelah of itu bisa noun seperti di yang pertama, atau noun phrase seperti ada yang kedua nih, the old house, atau mungkin bisa pronoun juga kayak di 3, kayak some of them. Of juga sampingnya bisa gerund, kayak the result of smoking, atau yang terakhir, of itu juga bisa pakai noun clause. Contoh, I'm not sure of what he said, gitu. Jadi, itu adalah untuk yang of ya, teman bisa noun phrase, pronoun, gerund, sama noun clause. Nah, sekarang kita lihat 20 nih, ada injuries on the members of the titik-titik. Nah, di sini kan udah ada of the ya. Berarti kalau ada of the itu kita harus pakai kata benda ya di sampingnya, noun.
Nah, sebelum noun itu harus apa tuh teman-teman? Ada adjective ya biasanya, atau kalau ada adverb sebelumnya lagi. Karena di opsi A, B, C, D, E itu cuma ada adjective sama noun, berarti kita cari yang urutannya the, adjective sama noun. Mana yang bisa kita eliminasi dulu? Yang D sama E, karena dia grupnya itu ditaruh di awal. Grup itu kan noun ya teman-teman. Jadi nggak bisa. Sekarang kita lihat kalau yang E, grup yang menargetkan. Target group berarti ya grup tujuan. Kalau yang C, targeted group adalah grup yang ditargetkan. Nah, kalau kita lihat di sini cocoknya apa nih teman-teman? Katanya memberikan kecelakaan atau kesakitan psikologis atau bahkan fisik juga dari para anggota dari grup yang menargetkan, grup tujuan atau grup yang ditargetkan. Tentunya grup yang ditargetkan ya dari hate speech tersebut atau ujaran kebencian. Jadi makna yang tepat adalah yang C. Oke, that's all guys untuk video hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kedepannya aku bakal bahas terus untuk soal-soal tool GM. Oke, thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye.